Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang akan memberikan penyuluhan mengenai stunting pada balita melalui video ini. Kami akan membacakan outline materi dari penyuluhan ini. Yang pertama, pengertian masalah stunting. Yang kedua, penyebab dan dampak stunting. Yang ketiga, intervensi stunting pada balita. Yang keempat, pengaturan pola makan dalam penanggulangan stunting. Dan yang kelima, bagaimana menanggulangi balita stunting. Ibu-ibu pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi gagal tumbuh ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, serta terjadinya infeksi berulang. Kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak tepat, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Penyebab stunting ada dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung meliputi rendahnya asupan gizi dan derajat kesehatan, akses terhadap makanan, lingkungan sosial terkait pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Penyebab tidak langsung meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Dampak stunting. Permasalahan stunting pada usia dini, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen, dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah, yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan, pendek dan atau kurus, dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Yang selanjutnya adalah intervensi stunting pada balita. Intervensi gizi spesifik. Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Contoh kegiatannya yaitu memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat pada ibu hamil, mendorong IMD dan ASI eksklusif, mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 24 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Intervensi gizi sensitif idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat umum. Contoh kegiatannya yaitu menyediakan dan memastikan akses pada air bersih, menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, dan memberikan pendidikan gizi masyarakat. Pola makan balita dalam pencegahan stunting. Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya, termasuk resiko terjadinya stunting. Salah satu kegiatan sosialisasi pentingnya nutrisi pada 1000 HPK untuk mencegah stunting adalah kegiatan terkait pemberian makan bayi dan anak atau PMBA yang tepat.
Berikut ini merupakan PMBA yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, inisiasi menyusu dini atau IMD. IMD adalah tindakan pemberian ASI segera setelah lahir. Bayi diletakkan menempel di dada atau perut ibu. Yang kedua, ASI eksklusif. Berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Yang ketiga, makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan pendamping ASI diberikan di usia 6 bulan sambil melanjutkan pemberian ASI. Berikut ini merupakan tabel pemberian makanan pendamping ASI yang disesuaikan dengan usia anak. Bagaimana menanggulangi balita stunting? Balita perlu mendapatkan suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai program pemerintah dan menggunakan garam yodium yang cukup untuk MPASI-nya. Pengetahuan gizi dan praktek higien dan sanitasi ibu atau pengasuh dalam penyiapan makanan balita sangatlah penting. Bayi dan anak-anak harus steril dari asap rokok dan polutan lainnya. Dan tumbuh di lingkungan yang bersih dengan sarana sanitasi dan akses air bersih yang memadai. Stimulasi perkembangan sangatlah penting, seperti mengajak bicara, bernyanyi, bermain, kontak mata, sentuhan, senyuman, dan lain-lain, sehingga bayi tumbuh dengan cerdas. Penerapan gizi seimbang berlaku untuk semua usia agar anak tidak menjadi obes. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu yang telah berkenan melihat dan mendengarkan video kami. Banyak kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.